Ada orang bertanya, Ustadz, kita udah berusaha nih, udah jualan, udah berdoa, udah tahajud, ya, udah sedekah, tapi musibah yang kita hadapin ini nggak putus-putus, ya. Lalu bagaimana nih caranya supaya kita dapat pertolongan Allah, supaya kita dapat kemudahan dari Allah? Apakah kita harus terus melakukan begitu? Saya jawab iya, karena kita nggak tahu, ya, Allah itu bagaimana. Apakah kita kerjakan, yang kita kerjakan itu adalah mengundang kebaikan Allah atau mengundang ria, ya. Yang perlu kita harus cermatin adalah ketika kita beribadah, ketika kita berbuat baik, coba mulai dari sekarang, ya, kita singkirkan HP kita, kita singkirkan peralatan elektronik kita. Kenapa? Karena takutnya yang kita ibadahkan ini, ya, kita selfie, kita foto, kita share gitu, ya, barangkali Allah tidak ridho. Maka itu yang akhirnya ibadah-ibadah kita itu nguap, ya, nguap ke atas. Jadi pahala nggak? Jadi pahala, jamin. Tapi pertolongannya tidak muncul, ya, pertolongannya tidak muncul. Karena semua pertolongan Allah itu haknya Allah. Allah mau taruh hari ini, Allah mau taruh besok, Allah mau taruh lusa, Allah mau taruh tahun depan. Bagi Allah mudah saja, ya. Bagi Allah mudah saja. Mau menghancurkan dunia ini bagi Allah mudah. Mau menghilangkan semua musibah hari ini bagi Allah nggak ada apa-apanya. Kemarin kita lihat, ya, pandemi corona yang di bulan Juni, bulan Juli, ya, yang begitu luas sehingga orang rebutan oksigen. Berapapun, dimanapun ada oksigen, orang berani beli. Coba bayangin, hari-hari kita menghirup udara, selama ini kita nggak bayar, ya. Ukuran segini oksigen aja orang berani bayar berapa? 1,5 juta, dan itu dalam berapa jam habis, ya. Kita 20 tahun hidup di dunia, dari lahir umur 20 berarti 20 tahun. Ada yang umurnya 50 tahun, berarti dia 50 tahun dia udah menghirup udara Allah tanpa bayar. Coba cek lagi, ya, yang buat umur 50 tahun nih, ya, cek lagi udara kita 50 tahun sama ibadah kita ini udah cukup belum? Pasti belum cukup. Lalu kemudian kita terus meminta sama Allah, Allah kasih terus. Ketika Allah juga punya keinginan, qada dan qadarnya, kita harus menerima dong takdir baik, seperti kita dikasih Allah rezeki, maupun juga takdir buruk ketika Allah kasih kita musibah. Makanya banyak orang-orang soleh yang saya temui pada beberapa waktu kemarin, ketika musibah yang mereka terima, mereka mengucapkan pertamanya, Pak, alhamdulillah, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka pertamanya alhamdulillah. Karena kenapa? Karena dengan dia sakit, karena dia diuji, karena dia diberikan sesuatu dari Allah, dia ridho, maka ujian itu menjadi penguras dosanya. Maka menjadi keridhaannya Allah, Allah kasih dia derajat yang lebih tinggi. Dalam energi rezeki, tidak ada rezeki itu yang tertukar, ya. Tapi rezeki yang subhat ada, itu rezeki yang sekarang nih, orang berjamaah. Ngapain? Ngambilin uang bansos, korupsi, ya. Anggaran dibuang-buang, yang susah makin susah, yang makan duit haram makin banyak.
Tapi biar saja, urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah bertobat kepada Allah. Barangkali kita lupa bersyukur selama 50 tahun, selama 40 tahun, selama 30 tahun, kalau umurnya ada yang 30. Ingat lagi bahwa banyak bersyukur kepada Allah. Barangkali kita lupa, tiap pagi lupa mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, nafasku masih bagus, ya. Maka insya Allah setiap ujian pasti Allah kasih jalan keluarnya. Di zaman Rasulullah ada wabah yang lebih hebat daripada wabah COVID. Tidak ada musibah-musibah di zaman kita yang dulunya tidak pernah terjadi, pasti terjadi. Karena hidup di dunia hanya pengulangan. Maka kita introspeksi lagi diri kita. Kita balik lagi memohon ampun sama Allah. Kita balik lagi yakinkan hati kita bahwa barangkali musibah yang terjadi saat ini yang belum berakhir boleh jadi kumpulan dari ketidakbersyukuran kita selama ini kepada Allah. Barangkali kita lupa bahwa rezeki yang kita dapat ini juga belum rezeki yang sesungguhnya. Masih ada nyangkut rezeki orang, ya, yang belum kita keluarin, ya. Zakat kita belum kita keluarin, sedekah kita belum kita keluarin, sehingga akhirnya menjadi apa? Menjadi berlipat-lipat. Insya Allah dalam kajian energi rezeki kita mencoba menggali bagaimana kita mensiasati hidup kita ketika kita menerima takdir buruk. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan setiap yang ridho kepada semua takdirnya, takdir-takdir dari Allah, maka surga adalah hadiahnya. Biarkan dunia ini menjadi susah, kita hidup di dunia dengan pas-pasan, tapi insya Allah surga akan menanti kita. Semangat terus, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasakan bahwa hidup kita ini sudah di ujung tanduk. Belum, masih banyak hidup kita, ya. Kita doakan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang telah mendahului kita, semoga mereka ini menjadi orang-orang yang masuk surga duluan, ya. Barangkali ada saudara kita yang 10 hari lalu masih ngobrol sama kita, tapi sekarang udah tidak ada. Kita doain. Barangkali ada tetangga kita, ya, yang dia setiap harinya punya iri dengki sama kita, lalu kemudian dia hari ini meninggal, sudah nggak ada lagi. Kita doain. Supaya apa? Supaya kita meraih pahala Allah, ya, dan kita juga mati dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita doakan bersama, semoga kita sabar dalam menghadapi kehidupan ini, dan insya Allah setiap perbuatan pasti ada balasannya. Maka berbuatlah kebaikan, maka akan kembalinya kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.